Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri ni'matin wa 'ala alihi washabihi amma. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita mulai dengan sesi berdoa. Di sini Bapak minta kepada Pak Kuli ini untuk memimpin doa agar kuliah kita berjalan dengan lancar. Pak Kuli, baik dengan untuk mempelajarkan pelajaran kita pada siang ini, mari kita berdoa dan mengucapkan Al-Fatihah. Setelah bacaan doa tadi, kita mungkin langsung masuk ke absensi. Bapak absen dulu ya. Muhammad Haikal, Abdul Al-Ghifari hadir. Mungkin sebelum masuk ke tahap pembelajaran, ada sedikit oke, siap ya? Jawab cepat ya. Jawab cepat. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, siap ya. Apa itu KUHP? Kita mengenal hukum pidana. Oke. Yang lain semua? Apa ya? Sudah pasti nilai ya. Selanjutnya kita akan bahas, Bapak akan bahas mata kuliah kita sebelumnya, yang mana mata kuliah itu mata kuliah kita itu hukum acara pidana ini, ya kan? Kita hukum acara pidana yang mana pada materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Masih ingat apa aja pembahasan kita kemarin? Ada yang masih ingat pembahasan kita kemarin? Baik, di sini terlebih dahulu saya jelaskan mata kuliah yang saya ampu, merupakan prodi Hukum Tata Negara, mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan kode mata kuliah MKKHTM 503. Dengan CPL dan CPMK diharapkan mahasiswa mampu memenuhi CPMK atau sub CPMK dalam mata kuliah tersebut. Adapun materi pembelajaran kali ini yaitu materi pembelajaran yang keempat, yaitu terkait dengan upaya paksa, rubrik penilaian. Setelah saya cantumkan di sesi mata kuliah ini, selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, sebelum masuk ke materi perkuliahan, mungkin Bapak sedikit mengingatkan atau tak bosan-bosan Bapak mengingatkan kepada adik-adik sekalian untuk selalu menjaga keharmonisan kita dalam beragama, dan baik itu dalam toleransi, keberagaman, kebersamaan. Maka kita jangan sampai terjadi perpecahan antara kita umat beragama. Mungkin selanjutnya langsung masuk ke materi tentang upaya hukum. Jelas poinnya jelas? Ada berapa poin? 7. Yang pertama apa? Penetapan. Selanjutnya? Penahanan. Selanjutnya? Penggeledahan. Terus? Penyitaan. Terus? Pemeriksaan. Terus? Penyadapan. Pencegahan. Baik. Oke, kita pertama akan bahas tentang penangkapan. Ini jelas penangkapan? Jelas ya. Yang mana dasar hukumnya itu pasal 1 angka 20 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada yang bisa bantu dibaca? Bisa. Ya. Coba baca 3 kali. Ya, apa? Oke.
berarti penangkapan itu merupakan suatu tindak penyidikan. Berarti dalam proses penyidikan, tindak penyidik dan menjadi pembantu bagaimana melakukan penangkapan. Jadi menurut pasal 16 KUHP ini, ya kan, kepentingan penyidikan itu agar terang benderang suatu proses tindak pidana tersebut. Ya kan? Jadi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, ya kan, itu harus diambil keterangannya untuk proses penyelidikan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada lagi ya? Ada lagi ya? Yaitu kita lanjut ke penahanan. Oke, ada bisa bantu Bapak untuk membaca? Siapa nama? Haikal, ayo Haikal. Apa itu penahanan? Penahanan dalam hukum acara pidana adalah Oke. Jadi penahanan dalam hukum acara pidana adalah tindakan penetapan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik. Nah, jadi jenis-jenis penahanan ada tahanan rumah atau tahanan negara, ya kan? Rumah tahanan negara rutan, tahanan ditempatkan di rumah tahanan negara. Terus ada tahanan rumah, tahanan tetap ada di rumah kediaman tapi diawasi. Selanjutnya yaitu tahanan kota, tahanan berada di kota tempat tinggalnya namun wajib melapor secara berkala. Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindak permulaan proses penyidikan, untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan. Tahanan kota ini dia boleh berkeliaran di dalam kota tersebut, tapi dia tidak boleh keluar kota. Contoh, kita ini diberani, ya kan? Kodam sebagai tahanan kota, dia tidak boleh ke Selangi. Kalau sampai itu terbukti, maka izin tahanan kotanya bisa dicabut. Oke, selanjutnya tentang penggeledahan. Ada yang bisa bantu? Yang cewek boleh bantu Bapak untuk baca. Siapa? Ini siapa namanya? Nurul, boleh baca penggeledahan itu apa? Penggeledahan dalam hukum acara pidana adalah Jadi proses dalam tahapan upaya pemeriksaan itu, ya kan, ada salah satunya penggeledahan. Nah, penggeledahan itu baik itu penggeledah badannya, nih jenis-jenis penggeledahan. Pertama ada penggeledahan badan, pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang untuk mencari benda yang diduga ada pada diri orang tersebut dan akan disita. Bapak ada pertanyaan, bagaimana dalam kasus pembunuhan, barang bukti berapa ini yang dimaksud di sini, kita anggap tadi pisau atau senjata tajam, itu sudah dihilangkan atau sudah dibuang. Nah, ketika ini sudah dibuang, bagaimana kita cara untuk dapat alat bukti dan penggeledahan tersebut? Nah, bisa jadi ya kan, alat bukti yang dimaksud senjata tajam ini disimpan dalam rumah. Nah, ketika dalam rumah, ya kan, jadi misalnya nanti kalau kalian ketemu, ya kan, ada kasus yang seperti ini, baik itu tetangga atau warga sekitar, ya kan, ada melakukan pembunuhan. Nah, yang mana di badan dia tidak ditemukan alat bukti. Jadi penyidik berhak dan berwenang untuk menggeledah rumah. Ya kan, pemeriksaan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya untuk mencari barang bukti. Nah, ini ketika di rumah, bagaimana kalau misalnya alat bukti tersebut dibuang ke sungai? Kalau di mana keberadaan tersebut, yaitu ada baik itu ahli pelacak, ya kan, dan ahlian dari penyidik tersebut. Oke, dari materi penggeledahan ini ada yang ditanyakan? Oke, kita masuk ke selanjutnya ya, surat penggeledahan penyitaan. Oke, penyitaan. Tadi kita sudah masuk ke tentang penggeledahan. Nah, ketika sudah dapat alat bukti yang dimaksud tadi, ya kan, otomatis dilakukan penyitaan, ya kan. Nah, penyitaan itu juga ada proses. Contoh, kasus pencurian, ya kan, yang hilang mobil. Atau mobil barang yang diduga hilang tersebut ditemukan. Nah, pihak penyidikan, ya kan, berhak melakukan penyitaan barang tersebut.
Bukan berarti ya kan yang hilang mobilnya siapa? Haikal, ya kan? Haikal melaporkan, ya kan? Yang mengambilnya Kodam, ya kan? Bukan berarti begitu ditemukan oleh penyidik mobil itu langsung dalam tangan Haikal, ya kan? Ya. Dalam tahapannya proses penyelidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut. Gitu. Nah, dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya itu pasal 1 ayat 2 tadi. Sudah dibacakan sama teman-teman kita tadi. Gitu. Nah, banyak juga dengan alat-alat bukti yang lain seperti kayu kan, ya kan, atau besi kan, besi kolong kan. Itu juga bakal disita. Makanya seperti ini. Ya. Oke, ada yang lain? Ya. Balik lagi ya. Ayo. Baik, paham semua berarti ya. Selanjutnya pemeriksaan surat. Oke, seperti yang kalian pertanyakan tadi ya kan, tentang terkait surat. Ayo. Pemeriksaan surat. Jadi dalam tahapan proses penyelidikan itu ada membaca surat, ya kan? Baik dengan kode-kode P19, P21, P20, ya kan? Nah, surat-surat yang masuk itu adalah surat-surat nomor tersebut. Namun tahapannya begini, ya. Pemeriksaan surat dalam hukum acara pidana adalah proses pemeriksaan keabsahan. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan keabsahan? Bisa jadi suratnya tersebut salah. Tersangka dan terdakwanya atas nama Kodam. Padahal dalam surat, ya kan, namanya bukan Kodam, tapi Adam. Ya kan, ada kesalahan di situ. Nah, dan itu harus dilakukan pengecekan. Gitu. Kalau memang surat tersebut salah, ya kan, kita berhak untuk mengklarifikasi. Maksudnya surat ini bukan mengataskan nama saya, ya. Itu nama saya salah, ya kan. Nah, maka tahapan penyidik pun akan penyidik pemeriksaan surat, nah, itu pemeriksaan surat penyidik dan para pihak berhak untuk melakukan pemeriksaan dengan dan berkomunikasi. Kita pun juga berhak gitu, ya kan, harus surat-surat yang datang dari proses penyidikan, ya, kita komunikasikan gitu. Untuk apa? Itu jaga-jaga jadi kekeliruan dalam proses penyidikan. Ya, ada yang tanyakan? Ya. Sudah, ibu-ibu ada yang tanyakan? Sudah ya, paham ya? Paham. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke penyadapan. Pernah dengar kata penyadapan? Penyadapan yang dilakukan oleh pihak wajib, ya kan, seperti pihak kepolisian, kejaksaan. Nah, sekarang kejaksaan sudah diberi wewenang oleh presiden kita, ya kan, untuk melakukan penyadapan terhadap para koruptor. Karena kalau tidak melihat atau mendengar berita-berita akhir-akhir ini, baru diturunkan kantorannya, ya kan, bahwasanya presiden sudah mengizinkan kejaksaan melakukan penyadapan. Ada kasus-kasus, nah ini kasus-kasus baik itu kasus besar, ya kan, atau kasus-kasus yang dianggap perlu penyadapan gitu, untuk narkoba misalnya, ya kan. Penyidikan para penyidik berhak dan diperbolehkan untuk melakukan penyadapan. Kalau terhadap cara penyadapannya itu wewenang mereka, gitu. Namun proses penyadapannya ada dasarnya dalam hal. Selanjutnya kita masuk ke pencekalan. Nah, pencekalan. Ada yang tahu apa itu pencekalan? Mau tidak mau, mereka yang juga melakukan tindak pidana, ya kan, mau tidak mau penyidik berhak menangkap mereka, menahan, menggeledah, menyita barang-barang alat bukti, memeriksa surat-surat, ya kan, melakukan penyadapan dan pencekalan. Baik, selanjutnya Bapak juga mengingatkan, ya kan, kaitan mata kuliah kita ini tentang upaya paksa dengan sains dan keislaman, yang mana, ya kan, pada intinya antara sains dan keislaman tidak bisa terlepas dari mata kuliah kita ini, yang mana sains sendiri bertujuan untuk mencari kebenaran objektif berdasarkan bukti empiris, sedangkan keislaman mencakup ajaran agama Islam termasuk keyakinan, nilai-nilai praktik dan keagamaan. Hukum acara pidana itu sendiri dan keislaman memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia, ya. Hukum acara pidana yang mengatur tata cara peradilan pidana
dalam Islam bersumber pada prinsip-prinsip syariat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini menyangkut keadilan, persamaan, perlindungan, hak asasi manusia, dan asas praduga tak bersalah, yang juga menjadi dasar dalam hukum positif di banyak negara termasuk Indonesia. Yang mana sumber hukumnya hukum acara pidana, yaitu atau fikih jinayah bersumber Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dasar hukum Islam. Jadi adapun kaitannya antara mata kuliah kita ini dengan sains dan keislaman itu sangat erat sekali, yang mana sama-sama kita ketahui tadi dari penjelasan Bapak, di hukum Islam itu dikenal dengan fikih jinayah, yang mana di situ diatur tentang hukum acara pidana Islam. Baik, tiba kita di sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Sedikit kesimpulan dari Bapak, yaitu tentang upaya paksa dalam hukum acara pidana ini. Seringkali tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk memproses suatu tindak pidana seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyidikan, mengamankan tersangka, dan memperoleh barang bukti. Namun upaya paksa juga harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan tidak boleh disalahgunakan. Nah, begitu. Nah, salah satunya upaya paksa adalah kewenangan penyidik. Penyidik memiliki hak untuk melakukan tindakan paksa seperti pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan tersangka guna menjalankan fungsi penyidikan. Nah, tujuan dari upaya paksa bertujuan untuk memastikan kelancaran penyidikan, mengamankan tersangka, dan memperoleh barang bukti yang diperlukan dalam proses hukum. Nah, pentingnya pembatasan dan pengawasan. Meskipun upaya paksa penting, penggunaannya harus dibatasi oleh hukum dan diawasi untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak asasi manusia. Nah, upaya paksa dan hak asasi manusia, pelaksanaan upaya paksa harus memperhatikan hak asasi manusia dan tidak boleh melampaui batas kewenangan. Nah, tanggung jawab penyidik juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan upaya paksa sesuai dengan hukum dan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Nah, itulah mungkin sedikit pembahasan kita tentang mata kuliah hari ini. Mungkin demikian, karena tidak ada pertanyaan juga, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.